Bagaimana sih sebenarnya cara yang paling aman dan teraman ketika kita mau melakukan galbay pinjol? Di sini saya mau bahas bagaimana cara paling aman melakukan galbay pinjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas yang namanya cara paling aman untuk melakukan galbay pinjol. Karena saya yakin kalian itu pengen banget yang namanya melakukan galbay pinjol, tapi kalian nggak tahu caranya bagaimana sih yang paling aman ketika kita itu mau melakukan galbay pinjol. Di sini saya mau bahas terlebih dahulu kepada kalian dan ingin sedikit ngasih tahu tips dan triknya, dan juga beberapa cara, beberapa mindset yang harus kalian punya terlebih dahulu sebelum kalian itu pengen galbay pinjol biar aman ya teman-teman tentunya. Nah, di sini ada satu, pertama itu tentang mindset terlebih dahulu. Ketika kalian itu pengen melakukan galbay pinjol, kalian harus siap yang namanya mental dan juga mindsetnya harus dirubah. Ketika kalian itu galbay pinjol yang resmi OJK, kalian harus siap namanya masuk slik OJK dan juga BI checking. Kalian jangan pernah takut terhadap yang namanya slik OJK atau BI checking ataupun pusdafil, yang sekarang itu pusdafil ya, bukan lagi slik ataupun BI checking. Kalau pinjol itu masuknya ke pusdafil, kalian itu nggak usah memikirkan akan hal itu. Jangan hiraukan masalah slik OJK ataupun BI checking ataupun pusdafil, hilangkan dalam pikiran kalian. Karena kalau kalian itu sudah mau melakukan galbay pinjol, ya otomatis kalian itu namanya akan masuk ke pusdafil ataupun ke slik OJK. Itu pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah masalah yang namanya tekanan DC ataupun teror DC. Nah, untuk masalah tekanan DC dan juga teror DC, ada hal yang paling kuat sekali, yaitu tentang ketahanan mental kalian dan juga prinsip kalian itu sendiri. Kayak contoh, saya ambil contoh. Ketika kalian itu sudah santai, udah biarinlah nama saya masuk di slik OJK, nama saya itu masuk ke daftar hitam, ke BI checking dan yang lain sebagainya, itu karena sudah jadi resiko. Tapi ada juga mereka itu nggak mau bayar, atau dia itu pengen melakukan cicilan yang menimbulkan gali lubang tutup lubang, itu karena takut yang namanya ancaman DC ataupun teror DC. Dan ini yang paling banyak terjadi. Kalian berpikir ketika saya itu membayar pinjol tersebut dengan cara gali lubang tutup lubang, kalian akan berhenti dari tekanan DC. Sebenarnya itu adalah salah. Karena sebenarnya ketika kalian itu melakukan gali lubang tutup lubang dengan menggunakan pinjol juga, itu sebenarnya kalian itu menambah tekanan dari DC ataupun teror dari DC-nya itu semakin banyak. Hanya saja kalian menunda di waktu sebulan berikutnya ataupun hari berikutnya gitu loh. Hanya merubah aja. Hanya hari ini oke, kita aman karena kita gali lubang tutup lubang, tapi di bulan berikutnya ada 2 DC yang neror kalian. Bulan berikutnya akan ada 3 DC, bulan berikutnya akan ada 4 DC, dan seterusnya itu terjadi. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini juga paling banyak kasusnya, yaitu malu atau tidak pernah transparan terhadap keluarga. Ini jangan sampai nih ya. Jadi kalian itu ketika kalian melakukan galbay pinjol, terus terang dan transparansilah terhadap keluarga kalian, baik itu ke suami, ke istri, ke anak, ke kakak, ke adik, ataupun ke orang tua, ke keluarga. Pokoknya mah teman-teman terdekat kalian itu kalian harus transparan. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang melakukan gali lubang tutup lubang itu takut yang namanya tekanan DC ataupun teror DC, yang mana akan menghubungi teman dekat ataupun keluarga. Dan ini kasus yang paling banyak terjadi yang mengakibatkan gali lubang tutup lubang. Makanya ketika kalian misalkan seorang suami punya hutang di aplikasi pinjol, kalian harus bilang ke istri kalian, "Mah, kita punya hutang pinjol dan yang lain sebagainya, uang digunakan untuk ini keperluan dan yang lain sebagainya." Begitupun juga seorang istri harus berani menyampaikan ke suaminya, "Saya punya hutang pinjol segini, agar apa? Agar masalah tersebut bisa terselesaikan secara baik-baik dan juga berdua." Karena apa? Karena yang sering terjadi adalah ketika kita melakukan pinjol terus tidak pernah transparansi terhadap keluarga kita, itu yang terjadi taunya dari DC. Nah, tahu dari DC tersebut mengakibatkan keluarga tersebut akhirnya saling benci ataupun terjadilah cekcok terhadap di rumah tangga itu. Nah, jangan sampai itu terjadi, harus transparan. Itu yang ketiga. Terus yang keempat adalah bicarakan baik-baik ketika kalian itu sedang terlilit hutang pinjol ke semuanya, baik keluarga, DC, dan juga teman-teman kalian. Karena biar bagaimanapun, kalau semuanya sudah terkoordinir dengan rapi, terus kemudian kalian itu sudah transparan dan yang lain sebagainya, ketika ada DC yang menghubungi kontak darurat kalian ataupun teman kalian karena dijadikan kontak darurat, itu kalian ya sudah enjoy aja dan nggak perlu takut terhadap tekanan DC. Kalau misalkan DC mau datang bawa RT, bawa RW, bawa kepala desa ataupun perangkat desa, itu sebenarnya nggak jadi masalah, karena sebenarnya saya yakin
perangkat desa, RT ataupun RW itu nggak bakalan bela disinya juga. Mereka bakal melindungi warganya atau gampangnya melindungi kalian gitu loh. Jadi nggak usah takut akan hal itu. Kalau didatangin di SIA, silahkan aja. Karena keluarga kalian sudah tahu, terus teman dekat kalian juga sudah tahu, bahkan bisa jadi kalau kalian itu interaksinya baik dengan mereka, mereka akan selalu mensupport kalian dan juga mendukung kalian seperti itu. Nah, dengan 4 hal tadi yang telah saya sebutkan, saya yakin ketika kalian itu mau galbay di semua aplikasi pinjol, baik itu yang legal ataupun yang ilegal, baik itu 10 aplikasi pinjol ataupun 100 aplikasi pinjol, saya kira kalian itu galbaynya akan aman dan juga tenang dan juga tentram. Itu adalah cara terbaik ketika kalian itu pengen melakukan galbay pinjol. Ingat, kuncinya adalah di kekuatan mental dan juga transparansi kalian itu terhadap keluarga, teman dekat, dan yang lain sebagainya, terutama yang ada di kontak darurat. Karena yang sering terjadi adalah seorang istri sudah melakukan pinjol, kontak daruratnya suami, dan mereka akhirnya ketakutan untuk ketahuan pinjol tersebut atau hutang itu ketahuan ke suaminya atau keluarganya atau kerabat dekatnya. Mereka nggak mau tahu, akhirnya mereka itu melakukan gali lubang tutup lubang. Ketika sudah melakukan gali lubang tutup lubang, itulah menjadi sumber malapetaka terbesar seorang nasabah ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa menambah wawasan kalian dan juga semakin enjoy, semakin relax ketika melakukan galbay di pinjol ya teman-teman. Oke, kalau kalian ada pertanyaan, kalian boleh tulis aja di kolom komentar atau kalian boleh langsung DM aja ke Instagram saya. Link Instagramnya sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Kalau kalian suka video saya, silahkan di like. Kalau nggak suka, di dislike aja nggak apa-apa. Saya tutup dulu video ini dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.